Hai para pecinta harmoni seru dan kreatif, selamat welcome to Exopeto TV. Nah, saya mau tanya juga nih dok, untuk kucing nih dok umumnya, karena ini masalah udah sering saya lihat sih, kucing yang hair loss, berarti rontok. Kalau hair loss kan nggak ada bulunya, hair loss. Nah itu biasanya untuk penanganannya supaya bulu itu kembali normal lagi, itu biasanya ada caranya kah? Apa dari makanan atau vitamin harus kita berikan? Oke. Tadi sempat disebut ya genetic neuralize. Iya, genetic neuralize. Mana Fred? Oke. Tapi kita harus lihat dulu. Iya. Saya penyebab hair loss itu apa? Oke. Birahi, lewati masa birahinya, kembali nanti bulunya. Oke. Itu bisa menyebabkan hair loss juga. Oke. Habis itu nggak cocok sampo Iya. atau intoleransi sama sampo. Oke. Ini juga bisa bikin hair loss. Berarti harus diganti. Iya. Parasite, kutu ginjal, Oke. tungau bulu, Oke. atau scabies dan sejenisnya, atau jamur. Ini juga bisa menyebabkan bulu rontok. Itu juga harus hilang. Iya. Hormonal disorder biasanya ini pada yang steril. Steril. Oke. Ada hormonal disorder. Ini biasanya hilangnya bulunya itu kiri kanan hampir mirip. Posisinya, iya, ya, posisinya kiri kanan hampir mirip. Nah ini hormonal disorder. Ya itu harus bantu dengan suplai suntik hormon karena dia sudah nggak punya lagi yang hasilnya hormon itu kan diangkat. Gitu ya ya Kan ya ini ya. ovary loh. Betul betul Hormon betul. itu hasilnya estrogen. Estrogen ini yang baik untuk bulu. Oke. Iya. Harus bantu dengan suntikan hormon dan kasih suplemen yang gitu. Sebenarnya kasus ini ada di kucing saya. Jadi kucing busok saya waktu itu karena birahi kan, akhirnya ya udah sih, akhirnya kita sepakat ya udah ini kita steril. Tapi semakin berbulan-bulan setelah saya steril, ini bulu nggak tumbuh dok. Bener kata dokter bilang tadi, sama. Kiri kanan. Cuman di sini ada bulu sedikit. Iya. Benar. Jadi itu maksudnya bukan karena masalah penyakit atau apa, berarti hormonnya yang sudah hilang. Iya. Dan kita butuh tambahan hormon itu lagi ya dok ya. Oh gitu. Bisa dia hormon dari luar. Iya. Lalu hal lain yang bisa dipakai itu omega 3, omega 6 itu ada di minyak ikan. Itu bagus untuk kulit bulu dan mata. Oke. Itu boleh dikasih. Lalu PCO, Minyak kelapa. Itu dioles atau diminum? dioles. Dioles. Dioles sebelum Iya. oles dulu, biarkan barang 3 jam sampai Oke. 1 hari pun nggak masalah. Asal Oke. siap kalau lantainya kotor berminyak semua. Oke. Habis itu baru dimandiin. Nah, Lalu shampoo pastikan yang bagus untuk pertumbuhan bulunya juga dipakai. shampoo juga kita perhatikan ya dok ya. Nah itu sih. Dan ini dok, kalau di kucing kebetulan yang pernah saya lihat ada gelambir di bawah perutnya. Itu wajarkah dok atau memang ada masalah? Wajar buat betina ya. Jantan sih juga gitu. Jantan kalau Lihat. kelebihan juga gitu. Tapi seringkali di betina, lebih sering di betina. Oh. Itu kalau jantan steril ya. Steril. Kalau steril juga berubah. Oh gitu. Jadi kalau kita ngomong show lah sedikit misalnya. Oke. Show di kucing itu yang umurnya panjang untuk show itu jantan misalnya. Iya. Jantan. Nah, kenapa? Karena body anatominya tetap masih bagus. Oke. Meskipun dia sudah tahu. Kalau betina kecenderungannya gelambir itu muncul tanpa disteril. Tanpa di steril. Tapi kalau jantan disteril kecenderungannya akan muncul dan nggak ada masalah. Enggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuma usia aja. Iya sih, karena ini kok tiba-tiba, soalnya saya lihat biasanya kadang polos. Ini kok ada gelambir, ini kenapa? Itu jadi pertanyaan gitu sih dok. Selama ini dia dapat porsi 100 gram untuk makanan. Dipakai sebagian 20% untuk reproduksi. Pada saat dia sudah disteril, 100% untuk badan. Oke. Jadi dia akan berfungsi. Benar.
Itu sih. Nah, ini Dok lagi pertanyaan. Ini yang sering ada sih yang sering muncul ya Dok ya untuk penyakit yaitu skabies yang pernah sering kita lihat. Nah, ada beberapa yang saya pernah alami, beberapa orang yang saya untuk mengobati kasus itu disuntik atau ditetes. Nah, sebaiknya untuk kucing itu kita berikan yang disuntik apa ditetes Dok? Karena mungkin ada efek misalnya terlalu sering disuntik akan buat si kucing stres, apa mungkin ketika ditetes malah nanti efeknya kemana. Nah itu baiknya disuntikkah atau ditetes? Ini saya bingung dulu. Ini pilihan sih ya. Ada suntik, tetes, dua itu sih yang saat ini. Ada salep lagi satu. Salep. Tapi sekarang tergantung efektivitasnya sekarang. Nah, jika di-compare suntik sama tetes masih sama-sama efektif. Iya. Kalau kalau yang salep jauh dari efektif untuk saat ini ya. Oke. Agak lama kerjanya. Oke. Kalau suntik sih sekali suntik udah 10 hari setelah itu udah kelihatan progres. 3-5 hari sudah kelihatan progresnya, udah kelihatan progresnya. Apalagi dikombain sama pakai obat luar PCO dan sebagainya. Iya. Kalau spot on works kok juga dia sama scabies ya. Sama-sama efektif sih sampai saat ini masih sama-sama efektif. Cuma karena sudah terpola bahwa scabies suntik sembuh. Mungkin yang pakai spot on itu juga kayaknya rada-rada gimana ya? Iya. Sembuh nggak dia? Iya benar. Gitu. Sama-sama punya side effect. Sama-sama punya side effect, sama-sama punya efektivitas yang cukup baik. Gitu. Itu sih. Jadi teman-teman yang pernah punya kasus skabies, jadi ternyata untuk suntik dan untuk yang tetes itu sama-sama work lah, sama-sama bekerja. Cuman untuk yang salep tuh saat ini tidak 100% lah untuk bisa kerjanya lama seperti itu sih. Itu sih teman-teman jadi untuk kasus skabies. Nah, lagi satu Dok, untuk yang skabies sama jamur itu dia bisa nggak hilang cuman hanya dengan dimandikan? Apakah harus tetap ada supply tadi itu obat? Kalau jamur, iya. Kalau jamur dengan dimandikan shampoo jamur itu bisa. Kalau dia murni jamur. Tapi kalau ada combine sama scabies nggak bisa. Oh, oke. Paham. Kecenderungannya mereka ini suka berteman. Oh, oke. Itu yang ngeri. Iya benar. Kadang dia jadi satu Dok. Yeah. Benar itu benar banget sih. Kejadian banget sih. Nah itu seputar penyakit ya teman-teman. Nah sekarang nih Dok, untuk yang terakhir nih Dok. Gimana tips untuk kita memilih hewan peliharaan kita khususnya di kucing ya Dok ya? Karena beberapa orang kadang ngelihat hanya dari bentuknya atau wujudnya, lucu, aku beli gitu, lucu, aku adopt gitu. Nah, yang benar seperti apa sih Dok? Apakah memang lucu itu nggak selamanya baik, bisa aja dia punya masalah kan gitu. Malah mungkin kelihatan yang kucing dom yang kita lihat mungkin tidak secantik yang itu, ternyata itu lebih sehat. Nah, mungkin dokter kan sudah lama nih untuk handling menangani untuk kasus kucing. Untuk tipsnya seperti apa Dok? Oke, pada saat kita memilih kucing ya, iya. Untuk diadopsi. Kalau beli nih, yang pertama beli di usia 3 bulan plus. Di usia 3 bulan plus. Sudah vaksin 2 kali 3 bulan plus. Oke. Resikonya jauh lebih kecil. Oke. Jadi usia pertama kali vaksin itu 8 minggu ya teman-teman. Jadi ini ilmu baru nih. Benar. Ini yang sering salah. Benar, ternyata 8 minggu udah bisa 8 minggu usia untuk vaksin. Oke. Nah, ada kasus tertentu kayak kucing bengal yang tadi lagi dibahas. Iya. Nah, ini agak berbeda sedikit. Oke. Lebih aman di usia 3 bulan. Oke. Nah, nanti bisa ditanyakan sama Mas Priyatna lagi. Kita panggil lagi. Tapi kalau dia pakai yang kill vaksin di usia 2 bulan pun nggak ada masalah. Kill vaksin tuh gimana maksudnya Dok? Jadi ada 2 tipe vaksin, live modified vaksin sama kill vaksin. Jadi kalau yang live modified ini virusnya hidup tapi dilemahkan. Oke. Yang dimasukkan itu virus hidup tapi dilemahkan. Kalau yang kill vaksin udah pasti mati atau bagian dari tubuh virus itu yang dimasukkan. Gitu.
Oke. Jadi kalau bilang karena hybrid dia perlakuan spesial. Iya, benar sih, benar. Ya. Nah, kalau itu yang pertama bahwa kucingnya di usia 3 bulan plus dari sisi kesiapan dia untuk berpisah sama induk sudah bagus. Sama teman-temannya udah bagus dan vaksin pasti sudah harus komplit. Pastikan setelah vaksin kedua minimal 1 minggu baru dibawa pergi. Kalau dapat 2 minggu lebih bagus lagi. Karena level imunitas yang diharapkan itu sudah cukup. Gitu. Target vaksin kan untuk menaikkan level imunitas. Nah ini udah nyampe. Gitu. Minimal itu yang pertama. Lalu yang kedua, ngeliat kucing sehat harus tahu kucing sehatnya yang gimana. Nah itu penting. Ya, kucing sehat itu pasti aktif. Kalau kucingnya udah ngerungkuk diem aja, kasihan dia nggak ada temennya, saya ambil. Salah, dari masalah itu namanya. Sering dok. Iya. Karena kasihan nggak ada temennya, aku ambil. Iya. Nah ini paling sering. Itu jadi masalah. Udah nyiapin budget. Berarti kalau sudah ngambil yang kayak gitu, berarti udah nyiapin budget untuk ke dokter. Wah sih, benar. Pasti. Ya, Bener. kucing yang sehat pasti dia aktif. Ya, kalau dia udah mojok nyendiri sakit lah itu kucing. Jangan lah. Jangan lah. Resiko. Biar yang punya dulu benerin lah. Iya. Biar benerin dulu. Yang kedua, makan bagus, minum bagus. Yang ketiga, kotoran bagus. Ya. Padat. Pastikan kotoran kucing kan semestinya padat, bukan yang cair atau Oke. diare. Lihat cuping hidung, Oke. nggak basah, harus kering hidungnya. Oke, yang tadi dokter sempat. Ya, Ini ya. kalau dia basah, apalagi sampai bersin-bersin ya, itu berarti ada PR flu. PR flu, oke. Bulu nggak compang-camping kan? Bulu coba Karena kalau compang-camping kan berarti ada dontor bekas Iya. dari jamur, atau skibus. Oke. Ngeri. Itu ngelihat teman sebelahnya dok. Oh iya, respon ya. Gitu. Jadi minimal itu lah yang dilihat dulu ya. Pasti bulu harus shiny lah. Iya, bulu harus ini lama kilat lah, itu ciri sehat juga ya dok ya. Jadi kira-kira itu kalau misalnya lihat dari tampilan fisik dan pasti nggak ada cacat ya. Pasti nggak ada cacat. Cacat itu misalnya flat chest Atau dadanya kayak kita. Ratanya ke sini. Kalau kucing kan mestinya samping-samping. betul. Gini kan bentuknya. Kalian ini begini. Yang kan abnormal. Udah yang kayak gini. Oke. Jangan yang kayak gini kaki limping. Iya, janganlah, jangan bener. Jangan cari yang kayak telinga juga dilihat. Telinga itu idealnya 1-2 hari baru dibersihkan. Kalau baru dibersihkan tadi pagi siangnya udah numpuk ya nggak normal. Itu masalah. Otitis lah bisa. Namanya otitis. Iya, Namanya telinga, otitis. ya, penyebabnya macam-macam mulai dari ear mite, habis itu jamur, terus bisa infeksi bakteri juga gitu. Iya, bener banget sih. Jadi itu ya dok ya untuk cara memilih kucing, tips yang benar-benar teman-teman harus pahami dulu sebelum teman-teman untuk keep kucing ya. Jangan sampai karena itu tadi yang paling sering kejadian, itu sendirian, dia diem aja nggak ada temennya terus diambil. Akhirnya ya itu tadi. Dan teman-teman perlu diingat juga bahwa apapun yang hewan yang teman-teman keep, teman-teman harus siapkan budget. Budget apa? Untuk makanan, ya kesejahteraan dia ya dok ya, untuk kesehatannya, karena dan untuk ada masalah di hewan, ini pengalaman saya pribadi, itu tidak sedikit kita mengeluarkan budget ketika hewan itu sakit. Saya udah mengalami kebetulan. Dulu sempat kasus juga amputasi sugar glider. Saya itu sempat juga kejadian karena saya harus rawat inap kucing juga waktu ini. Jadi kayak gitu teman-teman, jangan sampai teman-teman salah memilih hewan untuk apa yang dipelihara seperti itu. Dan teman-teman sekarang pasti sudah tahu sedikit tidaknya untuk permasalahan sakit kucing ya dok ya, seperti apa dan penanganannya seperti apa gitu. Lebih baik ketika memang sudah masuk di fase-fase yang berbahaya, virus berbahaya, segeralah langsung cari ke vet itu dok ya. Cari dukun ya. Jangan cari dukun. Jangan cari dukun gitu. Ini gini sakitnya apa? Dukun. Obatnya apa gitu? Langsung obat lagi ya. Bener banget. Nggak pakai ngecek, nggak pakai apa. Iya. Udah tahu, ini obatnya ini. Nah, itu ya salah. Itu benar. Nah, jadi itu juga teman-teman, dan di kota-kota teman-teman tinggal pasti banyak ada vet yang besar ya dok ya. Yang itu pasti 24 jam ya dok ya. Nah, teman-teman harus perlu untuk tahu vet itu ada di mana. Karena beberapa kasus yang saya temuin dok, ada orang yang memang dia sudah keep terus sakit. Ketika saya sudah sempat saranin, kamu cari vet yang lebih besar. Itu pasti 24 jam biasanya. Tapi dia itu tadi karena jauh akhirnya mager, males. Nah itu kesalahan. Berarti teman-teman belum
berkomitmen untuk 100% melihara hewan itu. Ya dok ya. Saat kita punya peliharaan ada namanya pet owner responsibilities. Betul. Ada Rasa ada untuk kewajiban. dari Iya. seseorang yang memiliki hewan peliharaan. Benar. Itu yang perlu teman-teman tanamkan dulu sebelum teman-teman mau keep hewan apapun Iya. itu. Satu lagi buat Nah. teman-teman yang mau ambil dari luar. Ya, boleh. Kucing yang ambil dari luar. Kita cat lover ya, kadang-kadang kita nemu nggak tega ngeliat di jalan ya. Benar banget tuh. Nah, boleh. Saya bilang boleh, tapi harus ngitung kapasitas diri. Oke. Kita mampu nggak untuk nambah lagi? Oke. Ya, dan jangan sampai zolim sama kucing kita yang ada di rumah. Paham maksud saya? Oke. Kucing yang di luar ini kita nggak tahu dia bawa apa aja. Iya. Atau hewan lain yang dari luar kita nggak tahu dia bawa apa aja. Iya. Kita nggak tahu dia bawa virus, dia bawa cacing, dia bawa kutu. Pada saat kita baru rescue, kita pastikan kalau kita mau jadi rescuer yang benar, kita punya tempat karantina. Karantina. Oke. Kita harus punya tempat karantina. Jangan langsung ujuk-ujuk dijadiin satu sama kucing kita ini. Nyelamatin 1 ekor, mati 4 ekor. Mati bener. Zolim kan jadi sama punya kita sendiri. Bener Gitu. banget. Iya. Jadi, pastikan kita punya tempat karantina yang bisa tidak kontak sama kucing itu. Karena kalau dia penyakit saluran nafas, kontak penularnya lewat udara. Selesai. Lewat udara. Kena itu. Nah, itu harus berarti harus berbeda tempatnya. Betul. Jadi rescuer, saya setuju sama rescuer, tapi jangan sampai zolim sama kucing kita sendiri. Betul. Ataupun sama hewan yang kita punya sendiri. Nah, tuh teman-teman, pasti banyak nih yang nonton ini rata-rata rescuer nih. Saya pun rescuer dok juga. Nah, jadi tapi itu tadi kita harus paham kapasitas, terus kita harus siapin salah satunya itu tempat karantina si kucing itu. Jangan sampai langsung digabung teman-teman. Jangan sampai satu kucing masuk, kucing yang lain masalah ya. Kasihan juga itu ya dok ya. Kasihan kan kita jadi apa ya? Jangan nambah masalah buat kucing kita yang sudah aman-aman aja. Gitu. Nah, benar itu jangan sampai kayak gitu ya. Oke. Jadi itu dulu teman-teman seputar pembahasan saya bersama Dr. Kamal Riza. Terima kasih maaf banget kita ganggu malam-malam nih dok. Pokoknya saya mohon kebetulan juga. Nah. Sangat terganggu banget. Terima kasih banyak loh dok, jangan kapok-kapok vlog sama kita. Oke teman-teman, semoga informasi apa yang kita sudah sampaikan saya dengan Dr. Kamal Riza bisa membuat teman-teman bisa paham tentang hewan yang ada di dunia, menambah wawasan teman-teman tentang penyakit-penyakit seperti itu. Nah teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya kalian tahu video-video terupdate dari kita. See you. Dadah. Thank you dok. Bye.